saya supaya diuji oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Saudara-saudara yang saya hormati, perkenankan saya lanjutkan dengan tentang tauhid. Tauhid sebagaimana yang kita bahas kemarin adalah termasuk masalah usul di pokok agama. Ya. Jadi pokok agama ini juga terjadi. Kalau pokok agamanya Allah satu, nabinya sama, Rasulullah SAW seluruh dunia Islam, maka inilah kesatuan dan persatuan. Dalam tauhid ada perbedaan. Ya, bagi kita tauhid mayoritas umat Islam itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada kelompok yang lain yang membagi tauhid kepada 4. Yaitu yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang keempat tauhid sifat. Dan yang keempat tauhid amaliyah. Saya ulangi lagi, rububiyah yaitu tauhid mengenai ketuhanan. Menurut orang yang percaya ini, termasuk kelompok Wahabi dan sebagainya, mereka menganggap bahwa seluruh umat manusia itu adalah bertauhid rububiyah. Ya. Baik yang mengaku Islam maupun yang tidak. Ya. Nah inilah yang berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Tetapi umat manusia menurut kepercayaan ini belum tauhid uluhiyah, yaitu tauhid mengilahkan Allah. Dan kemudian mereka belum tauhid sifat. Ya. Apalagi tauhid amaliyah. Tauhid amaliyah ini adalah tauhid kesatuan dari perbuatan. Kalau rububiyah, semua manusia sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan mereka. Nah, padahal ini jelas bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang yang tidak mengesahkan Allah itu adalah musyrik. Syirik. Jadi Allah itu, yang membedakan Allah dan orang musyrik adalah bahwa mereka mengesahkan Allah dan tidak mengesahkan Allah. Itu saja. Jadi selain orang muslim, orang mukmin, mereka semua adalah kafir. Nah, sedangkan orang mukmin, orang muslim
yang iman kepada Allah satu-satunya dan Rasulullah SAW sebagai Rasulnya, maka dia itu adalah mukmin Muslim. Itu perbedaan pokok. Ya. Nah. Kemudian tauhid sifat, ya, sifat Allah. Satu mengesahkan sifat Allah. Ini tidak begitu tajam. Tapi yang tajam itu tauhid amaliyah. Tauhid amaliyah ini akhirnya menimbulkan al-wala dan al-bara'. Apa itu al-wala dan al-bara'? Al-wala itu mereka menganggap bahwa orang Islam itu adalah yang sama dengan mereka. Sedangkan yang tidak sama dengan mereka itu dianggap kafir. Sama dalam apa? Ya sama dengan ketauhidan mereka, amaliyah mereka. Nah, kalau tidak sama, lalu kafir. Kafir berarti dia ini telah mengkafirkan orang-orang sampai orang Islam sendiri itu dianggap kafir. Seperti yang bermadzhab Asy'ari dan yang bermadzhab Maturidi di dalam bab i'tiqad ini adalah termasuk kafir. Ini yang ekstrim. Dan kita semua harus menyadari umat Islam ini, seluruh Indonesia, seluruh dunia menyadari bahwa paradigma tauhid seperti inilah yang membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam. Wahdah al-insaniyah, wahdah al-muslim, wahdatul muslimin itu menjadi terjadi. Dengan dibumbui dengan mujassimahnya tauhid yang menganggap Allah itu seperti makhluk, bertangan, berkaki dan seterusnya. Para hadirin sekalian, ini sampai mengatakan bahwa lebih baik bersahabat dengan kafir yang asli daripada orang Islam yang kafir. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Para hadirin, marilah kita bersatu. Jangan mengkafirkan orang Islam. Ya. Kalau mengkafirkan orang Islam, bagaimana umat Islam sedunia ini yang telah berislam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang baru ada yang namanya keyakinan seperti ini. Karena Rasulullah itu hanya syahadat saja sudah cukup menjadi Islam. Syahadat saja. Mengenai khilafiyah adanya wasilah dan sebagainya, ada yang tidak setuju wasilah dan setuju wasilah, itu tidak bermasalah, itu semuanya. Kalau nanti terjadi diskusi dan sebagainya, ternyata wasilah itu tidak keluar dari Islam, bahkan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, oleh Islam, itu justru kita harus terbuka dan seterusnya. Mengapa terjadi ziarah kubur haram dan sebagainya? Ya karena inilah tauhid seperti ini, yang kaku seperti ini. Penyebarannya ke seluruh dunia akhirnya seperti di Indonesia mengakibatkan perpecahan dan tidak mengakui adanya sistem republik dan sebagainya. Nanti kita bahas di belakang bagaimana sebetulnya negara
Republik Indonesia ini bagi umat Islam. Para hadirin sekalian dan para mahasiswa, para santri sekalian yang saya hormati, mengkafirkan orang Islam itu dilarang karena Rasulullah SAW bersabda, kalau kau sekalian berkata hei kafir kepada seorang yang muslim, kepada saudaranya, maka kalau itu benar tidak masalah. Tetapi kalau dia salah, maka akan kembali kepada diri orang yang menuduh. Jadi yang menuduh kafir kepada orang Islam, maka dia sebetulnya kafir. Para hadirin, pada zaman Utsman bin Affan ada seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Risalatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh. Namanya Abdullah bin Sabah. Dia begitu, apakah karena mencintai Sayyidina Ali atau memang dia memiliki rencana tersendiri, ya, sehingga Sayyidina Ali didewa-dewakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat pada diri Sayyidina Ali. Itu keyakinan menurut Abdullah bin Sabah, yang kemudian menimbulkan fanatisme yang luar biasa terhadap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sendiri menolak itu semua. Ya. Kemudian celakanya Abdullah bin Sabah ini membuat hoax dan hate speech, ya, kepada masyarakat pertama kali di Irak, kemudian menjalar ke Suriah dan akhirnya ke Mesir untuk membenci Sayyidina Utsman. Bahkan membuat hoax, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah bahwa Sayyidina Utsman ini korupsi, kolusi dan nepotisme dan seterusnya. Sehingga rakyat membenci kepada Sayyidina Utsman. Karena mereka percaya kepada yang tidak jelas asal usulnya berita buruk itu. Kemudian akhirnya terjadi demo besar-besaran di Madinah. Ujung-ujungnya adalah terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sebagaimana sabda Rasulullah, Utsmanu babul fitnah. Utsman itu adalah pintu fitnah. Maksudnya pintu fitnah bukan Sayyidina Utsmannya sendiri yang membuka fitnah, tetapi pintu umat Islam pada waktu itu telah jebol, telah masuk fitnah yang disebar luaskan oleh seorang yang mengaku Muslim yang bernama Abdullah bin Sabah dari kaum Yahudi tersebut. Akhirnya apa yang terjadi setelah Utsman meninggal dunia? Islam terpecah-pecah. Ada Islam Khawarij, ya, yang keluar dari kelompok Sayyidina Ali. Ada yang fanatik terhadap Ali, kemudian memunculkan Syiah. Ya, Syiah ini terus-menerus membuat sejarah dan membuat kebohongan-kebohongan yang bersumber dari kelompok mereka sendiri, yang mengkafirkan semua orang kecuali orang-orang yang percaya kepada imam. Bahkan sampai Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman pun dikafirkan. Sayyidina Aisyah dan sebagainya. Ini berbeda dengan umat Islam pada umumnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di antara para sahabat, maka kita ini diam. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Zubair di dalam kitab Zubair. Nah,
kafir mengkafirkan ini terjadi di luar ahli sunnah wal jamaah yang luar biasa. Demikian untuk sementara, kita lanjutkan dengan yang datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fiikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.